Sejak awal iblis bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggoda umat manusia dan menjerumuskan mereka ke dalam dosa. Aku akan menggoda mereka dari arah depan, belakang, kanan, dan kiri. Akan kubuat mereka lupa padamu, ya Tuhan mereka. Begitulah tekad iblis. Bujukan iblis pun berhasil menguasai hati kaum Madian. Awalnya mereka hanya sekadar terpukau pada rezeki melimpah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pandai berdagang dan kaya raya, namun iblis menuntun mereka lebih jauh ke dalam kesesatan. Suatu hari iblis berbisik pada mereka, "Lihatlah pohon besar itu, Al-Aikah, begitu tinggi dan rimbun daunnya, melindungi kalian dari panas terik. Bukankah pohon ini layak untuk disembah? Ia memberikan keteduhan, seolah merangkul kalian dengan kasih." Kaum Madian pun mulai tertarik. Benar juga, pohon ini begitu besar dan bermanfaat bagi kita. Ia melindungi dan memberi kesejukan, ujar sebagian dari mereka. Iblis semakin memperdaya mereka dengan halus. Jika kalian memberi persembahan kepada Al-Aikah, pohon itu akan semakin memberkati dagangan kalian. Rezeki akan bertambah melimpah dan kalian akan semakin dihormati, bujuk iblis dengan suara penuh rayuan. Perlahan-lahan kaum Madian mulai terseret. Mereka meletakkan sesembahan di bawah pohon besar itu, menyembah Al-Aikah seolah pohon tersebut adalah pelindung dan sumber kekuatan mereka. Keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lenyap dan mereka semakin jauh dari jalan yang benar. Di tengah kaum Madian yang telah tersesat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Syuaib alaihissalam sebagai cahaya petunjuk. Nabi Syuaib alaihissalam adalah keturunan Nabi Luth alaihissalam, seorang nabi yang dikenal karena kecerdasan dan kemampuannya dalam berkhotbah. Beliau berbicara dengan tegas namun penuh kasih sayang, mengingatkan kaum Madian akan akibat dari tindakan mereka. "Kaumku," seru Nabi Syuaib alaihissalam pada suatu hari, "apa yang kalian lakukan adalah salah besar. Tidak ada pohon yang bisa memberikan berkah karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi rezeki. Tinggalkanlah penyembahan pada Al-Aikah dan kembalilah kepada Allah." Namun kaum Madian dengan hati yang keras dan mata yang buta oleh keserakahan menolak. Mereka menertawakan Nabi Syuaib alaihissalam, menganggap ajarannya sebagai ancaman bagi kebebasan dan kebiasaan mereka. Selain kesyirikan, kaum Madian terkenal dengan kecurangan mereka dalam berdagang. Mereka mengurangi timbangan dan menipu para pembeli demi keuntungan yang lebih besar. Pasar Madian menjadi ladang bagi ketidakjujuran dan orang-orang bersaing untuk menjadi yang terkaya dengan cara apapun. Suasana pasar penuh intrik dan tipu daya. Setiap orang mencari kesempatan untuk memperdaya orang lain. Sahabat umat muslim, sebelum kita masuk ke kisah utamanya, kami mohon agar Anda menonton video ini hingga akhir supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada yang perlu diluruskan dari kisah kali ini. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Salah satu suku bangsa Arab yang dikenal sebagai kaum Madian mendiami wilayah tepi negeri Syam yang sekarang disebut Suriah. Wilayah hunian mereka berbatasan dengan Hijaz dan berdekatan dengan Danau Luth. Negeri tempat kaum Madian bertempat tinggal terkenal akan kegiatan perdagangan dan pertanian. Kondisi tanah yang subur, berkat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, memungkinkan tanaman beraneka ragam mudah tumbuh subur di sana. Tetapi meskipun tanah yang subur dan menghasilkan pertanian yang melimpah, sebagian besar dari kaum Madian melupakan bahwa semua ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak bersyukur atas kenikmatan yang diberikannya. Lebih lanjut, kaum Madian terdiri dari individu-individu kafir yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan memilih untuk menyembah pohon-pohon dan mengelilinginya. Sifat dan tingkah laku yang dimiliki oleh kaum Madian sungguh tidak mencerminkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan jauh dari ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan nabi-nabi sebelum Nabi Syuaib alaihissalam. Mereka kerap menunjukkan sikap buruk, keji, dan seringkali merugikan orang lain demi keuntungan pribadi. Kelicikan yang umum terjadi di kalangan kaum Madian
lazimnya dilakukan oleh individu-individu penipu yang telah terpikat oleh harta kekayaan, sehingga mereka seringkali memanipulasi timbangan untuk menghasilkan ukuran barang yang tidak akurat. Tindakan semacam ini memiliki dampak yang signifikan terhadap para petani dan pedagang kecil di wilayah Madian. Sebaliknya, para pedagang besar dan penipu di wilayah tersebut justru meraih keuntungan dari perilaku yang tidak jujur dan tercela. Akibatnya, kesenjangan antara penduduk Madian yang miskin dan yang kaya semakin melebar, dengan penduduk miskin semakin terperosok dalam kemiskinan, sementara mereka yang kaya semakin memperoleh kekayaan. Kaum Madian yang melakukan manipulasi saat menimbang sebuah barang akan menempatkan batu di dalam timbangan. Ini bertujuan agar pembeli percaya bahwa berat barang yang dibeli sudah sesuai. Keuntungan pedagang di pasar akan melonjak 2 kali lipat setelah melakukan tindakan tidak jujur tersebut. Yang lebih serius, penduduk Madian yang kerap melakukan kecurangan percaya bahwa mengurangi berat dalam timbangan merupakan manifestasi kecerdikan atau keahlian dalam transaksi jual-beli. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan perburukan keadaan kaum Madian dari hari ke hari, dan sebagai respon, ia mengirim Nabi Syuaib alaihissalam kepada mereka. Dalam misi tersebut, Nabi Syuaib alaihissalam membawa ajaran agama yang otentik yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, Nabi Syuaib alaihissalam juga diberi tanggung jawab untuk mengubah arah yang salah dan suram yang ditempuh oleh kaum Madian, agar mereka kembali kepada jalur yang benar dan terang. Nabi Syuaib alaihissalam mengembangkan misi untuk mengajak warga Madian meninggalkan tindakan negatif yang merugikan sesama dan hanya menguntungkan pribadi. Selain itu, beliau mengingatkan mereka agar tidak menyembah pohon lagi, tetapi hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Nabi Syuaib alaihissalam juga mengajak umatnya untuk melaksanakan ibadah sholat sebagai bentuk penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta untuk meyakini bahwa segala sesuatu di bumi ini merupakan hasil ciptaannya. Namun meskipun demikian, warga Madian tetap kukuh dalam keyakinan mereka dan enggan meninggalkan objek ibadah yang telah mereka sembah sejak zaman dahulu. Mereka menolak tawaran Nabi Syuaib alaihissalam untuk mengikuti jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, setiap nasihat dan ajakan yang disampaikan oleh Nabi Syuaib alaihissalam kepada masyarakat Madian dilecehkan dan dihina oleh mereka. Walaupun ajakan, nasihat, dan dakwah yang disampaikan oleh Nabi Syuaib alaihissalam tidak diterima dengan baik dan malah dihina oleh penduduk kaum Madian, beliau tetap bersikap sabar dan gigih dalam usahanya untuk mengembalikan mereka ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau dengan tenang merespons argumen-argumen yang diajukan oleh kaum Madian. Kaum Madian yang tidak beriman pada ajaran yang disampaikan oleh Nabi Syuaib alaihissalam senantiasa merendahkan dan mengolok-olok Nabi Syuaib alaihissalam. Tidak hanya itu, Nabi Syuaib alaihissalam juga dianggap sebagai individu yang lemah jika dibandingkan dengan kaum Madian, dan Nabi Syuaib alaihissalam juga mendapat ancaman dari kaum Madian. Karena kaum Madian sangat sulit untuk diarahkan kembali ke jalan yang benar, maka Nabi Syuaib alaihissalam mulai mengabarkan kepada mereka bahwa konsekuensi akan ada azab yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai akibat dari perbuatan-perbuatan buruk yang telah mereka lakukan. Meskipun dihadapkan dengan kata-kata yang disampaikan oleh Nabi Syuaib, penduduk Madian tidak merasa takut dan justru kembali mengancam beliau. Mereka bermuamalah buruk dengan sesama, menipu dalam melakukan jual beli dan mengurangi takaran dan timbangan. Nabi Syuaib alaihissalam mengajak mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak berbuat syirik, melarang mereka mengurangi takaran dan timbangan serta melarang melakukan pembajakan dan melarang berbuat buruk lainnya. Nabi Syuaib alaihissalam berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman. Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menginginkan agar jalan Allah itu menjadi bengkok." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 85.
Demikianlah Nabi Syuaib alaihissalam terus berdakwah kepada kaumnya dan menerangkan kebenaran kepada mereka, tetapi yang beriman hanya sedikit saja, sedangkan sebagian besar mereka kafir. Meskipun begitu, beliau tidak berputus asa terhadap penolakan mereka, bahkan tetap sabar mendakwahi mereka dan mengingatkan mereka nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terhingga. Akan tetapi kaumnya tetap tidak menerima nasihat dan dakwahnya. Bahkan mereka berkata kepada Nabi Syuaib alaihissalam sambil mengolok-olok, "Wahai Syuaib, apakah salatmu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami atau melarang kami berbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal." Al-Quran Surah Hud ayat 87. Kemudian Nabi Syuaib alaihissalam membantah mereka dengan kalimat yang halus sambil mengajak mereka kepada yang hak. "Wahai kaumku, bagaimana pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan dianugerahinya aku darinya rezeki yang baik? Patutkah aku menyalahi perintahnya? Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya aku kembali." Al-Quran Surah Hud ayat 88. Seperti itulah Nabi Syuaib alaihissalam. Beliau berdakwah dengan argumentasi yang kuat sehingga beliau disebut Khotibul Anbiya, ahli pidato dari kalangan para nabi. Setelah berupaya dengan berbagai cara dalam berdakwah dan mengajak mereka untuk kembali ke jalur yang benar, namun kaum Madian tetap memilih untuk tetap dalam kekafiran. Karena itu, Nabi Syuaib alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya azab diberikan kepada penduduk Madian. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa Nabi Syuaib alaihissalam, lalu mengabulkan permohonan tersebut. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menginstruksikan Nabi Syuaib alaihissalam beserta para pengikut yang beriman untuk meninggalkan kota yang telah dikuasai oleh kaum kafir. Setelah mereka pergi dari kota tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebabkan cuaca menjadi sangat panas dan kering, menyebabkan tanaman layu dan sulit untuk menemukan kesegaran. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengirimkan gempa bumi dan suara petir yang mengakibatkan kematian bagi penduduk Madian yang ingkar. Hukuman yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serupa dengan kedatangan hari kiamat. Seluruh malapetaka tersebut terjadi karena kaum Madian enggan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kegelapan malam yang pekat, dengan suara gemuruh halus dari tanah yang bergetar, Nabi Syuaib alaihissalam menatap kaum Madian yang masih saja enggan memperhatikan peringatannya. Di tengah-tengah kerumunan mereka yang menatapnya dengan tatapan tajam penuh amarah, beliau mencoba untuk yang terakhir kalinya memperingatkan mereka. Suaranya penuh ketegasan namun tetap dipenuhi kasih sayang. "Wahai kaumku," ujar Nabi Syuaib alaihissalam dengan suara lantang, namun terdengar getaran penuh keprihatinan dalam setiap katanya. "Janganlah pertentangan di antara kita menjadi alasan bagi kalian untuk menolak kebenaran. Jangan sampai kalian dihancurkan sebagaimana kaum Nuh, kaum Hud, atau kaum Saleh. Kaum Lut juga tak jauh dari kalian. Nasib mereka seharusnya menjadi peringatan." Namun seorang pemuka dari kaum Madian maju ke depan dengan sinis. "Syuaib, cukup. Kami sudah muak mendengar semua omongan kosongmu. Apa yang kamu katakan tidak lebih dari ancaman tanpa bukti," katanya dengan nada mengejek. Wajahnya memerah karena amarah dan sorot matanya mengandung kebencian. Nabi Syuaib alaihissalam menatapnya dengan penuh kesedihan. "Mengapa kalian tak mau mengakui dosa-dosa kalian dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang?" Al-Quran Surah Hud ayat 89-90. Ini bukan ancaman dari diriku, tetapi peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang dari mereka tertawa, suaranya keras dan menggelegar. "Wahai Syuaib, kami tidak mengerti apa yang kamu katakan itu. Dan kamu hanya orang lemah di antara kami. Kalau bukan karena keluargamu yang kami hormati, sudah lama kami rajam sampai mati." Al-Quran Surah Hud ayat 91. Nabi Syuaib alaihissalam menarik napas dalam-dalam, menahan kekecewaan yang sangat dalam. "Apakah keluargaku lebih kalian hormati daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala?
sedang Allah Subhanahu wa Ta'ala kalian abaikan dan kalian letakkan di belakang kalian, ketahuilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala apa yang kalian perbuat. Kaum Madian mengancam dengan lebih keras. Pergi dari sini Syuaib, jika kamu dan pengikutmu tak mau mengikuti agama kami, maka kalian semua harus pergi meninggalkan kota ini. Malam itu Nabi Syuaib alaihi salam dan pengikutnya akhirnya meninggalkan kota dengan perasaan berat. Di belakang mereka kaum Madian terus mengejek, bahkan beberapa di antaranya memintanya menyegerakan azab yang ia ancamkan. Jika benar ancamanmu itu nyata, Syuaib, maka tunjukkan mana azab yang kau katakan. Bukankah engkau hanyalah seorang pendusta? Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 185-186. Mereka terus berteriak mengejek, sampai suara mereka hanya menjadi gema di kejauhan. Ketika Nabi Syuaib alaihissalam beserta pengikutnya telah cukup jauh, Nabi Syuaib alaihissalam berdoa, suaranya lirih namun penuh kepasrahan. Ya Tuhanku, berilah keputusan yang adil antara kami dan kaum kami. Engkau adalah pemberi keputusan terbaik. Keesokan harinya cuaca di kota Madian berubah drastis. Matahari bersinar terik, tetapi bukan sekadar panas biasa. Sinar matahari seperti membakar dan mengeringkan segala yang disentuhnya. Tanaman-tanaman yang hijau layu dalam sekejap, sumur-sumur mengering, dan hewan ternak tak lagi menghasilkan susu. Kaum Madian merasakan panas yang mencekam, bahkan nafas mereka terasa berat, seolah-olah udara di sekeliling mereka menyempit. Ini pasti hanya panas sementara. Salah seorang pemimpin mereka mencoba menenangkan yang lain, meskipun keringatnya mengucur deras. Namun, hari demi hari berlalu, dan suhu semakin menjadi-jadi. Hingga suatu sore, mereka melihat sekumpulan awan hitam di kejauhan. Mereka pun bersorak riang, mengira bahwa hujan akan turun dan membawa kesejukan. Akhirnya, inilah rahmat yang dijanjikan, teriak mereka dengan lega. Semua orang berlarian menuju awan tersebut, berkumpul di bawahnya dengan harapan segera merasakan tetesan air. Namun saat mereka berkumpul di bawah awan itu, suara gemuruh keras mengguncang bumi, diikuti oleh kilatan-kilatan petir yang menerangi langit gelap. Mereka terkejut dan sebagian mulai merasakan ketakutan, tetapi sudah terlambat. Dari awan itu tiba-tiba berjatuhan bunga-bunga api yang menyala, menimpa mereka satu persatu, membakar tubuh dan membumi hanguskan tanah di sekitar mereka. Teriakan kesakitan menggema di udara, menciptakan suasana yang mencekam. Apa yang terjadi? Ini bukan hujan. Ini malapetaka, teriak seorang pria yang mencoba lari, namun sekejap api menyambar tubuhnya dan membakar habis. Jeritan demi jeritan terdengar, mengisi udara dengan rasa putus asa. Bumi di bawah mereka berguncang keras, seakan hendak memuntahkan isi perutnya. Gemuruhnya begitu hebat hingga membelah bangunan-bangunan, meruntuhkan tembok-tembok, dan menciptakan retakan di seluruh kota. Tak ada tempat untuk bersembunyi, tak ada yang mampu melarikan diri dari gempuran bencana yang menimpa mereka. Salah seorang wanita memeluk anaknya erat, air matanya mengalir tanpa henti. Mengapa kita tidak mendengarkan Syuaib? Mengapa kita begitu angkuh? Tangisnya, namun suaranya tenggelam oleh gemuruh yang semakin kuat. Bumi pun berguncang hebat hingga tubuh-tubuh mereka terhempas ke segala arah. Tanah merekah dan terbuka, menelan sebagian dari mereka yang berusaha berpegangan pada apa saja. Bangunan runtuh dan pohon-pohon tercabut dari akarnya. Jeritan ketakutan berubah menjadi rintihan lirih saat satu demi satu nyawa mereka tercabut. Dalam kepanikan dan penderitaan yang tak terhingga, seorang pemuka mereka yang sebelumnya selalu menentang dan mengejek Nabi Syuaib alaihissalam menatap langit dengan wajah penuh penyesalan. Namun saat dia mencoba berteriak, suara petir yang menggelegar merobek udara dan mengakhiri hidupnya seketika. Sisa-sisa kaum Madian yang masih bertahan dalam ketakutan melihat tubuh pemimpin mereka jatuh tak bernyawa, dan seketika mereka menyadari penyesalan mereka telah terlambat. Dalam keheningan yang mengerikan, Nabi Syuaib alaihissalam dan para pengikutnya berdiri di luar kota, yang kini hanya menyisakan puing-puing dan jasad-jasad tak bernyawa. Dengan wajah yang tenang namun penuh keprihatinan, Nabi Syuaib alaihissalam berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepadamu. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang yang ingkar?"
Gemuruh dan teriakan yang mencekam kini berhenti, meninggalkan sunyi yang menakutkan. Debu-debu berterbangan, membawa jejak dari mereka yang telah binasa. Kota Madian yang dahulu ramai kini sunyi tanpa kehidupan. Hanya sisa-sisa kehancuran yang menjadi saksi bisu dari kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditimpakan kepada mereka. Demikianlah, kaum Madian yang keras kepala dan sombong kini musnah dalam keadaan yang begitu menyedihkan dan penuh keputusasaan. Azab Allah Subhanahu wa Ta'ala datang sebagai pembalasan atas keangkuhan dan kekafiran mereka. Tidak ada yang tersisa kecuali kehancuran dan penyesalan yang sia-sia menjadi pelajaran abadi bagi mereka yang menyaksikan dan mendengarnya. Penutup kisah Nabi Syuaib alaihissalam dan kaum Madian ini seharusnya menjadi pelajaran besar bagi kita semua. Umat manusia di masa sekarang, perlawanan terhadap kebenaran dan kesombongan dalam menolak petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan membawa kita pada kehancuran dan penyesalan. Kita telah menyaksikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab yang begitu dahsyat kepada kaum yang angkuh dan tidak menghargai peringatan yang datang dari seorang nabi. Hanya mereka yang beriman dan bertobat yang mendapat rahmat Allah dan diselamatkan dari kebinasaan. Pesan moral dari kisah ini sangat jelas. Janganlah kita menutup hati terhadap kebenaran yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan melalui para nabi dan rasulnya. Selalu rendah hatilah menerima nasihat dan ajakan menuju jalan yang benar, karena kita tak pernah tahu kapan pintu ampunan akan tertutup. Jauhkan diri dari perbuatan zalim, saling menindas, dan ketidakjujuran. Sebaliknya, bangunlah hidup dalam kejujuran, kepedulian, dan kasih sayang kepada sesama, karena itulah yang akan membawa kebaikan dan keberkahan. Bagi kita yang hidup di zaman penuh godaan ini, hendaknya kita mengambil hikmah dari setiap kisah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan dalam kitab sucinya. Jangan sampai hati kita keras dan lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita senantiasa berada dalam lindungannya dan terhindar dari azabnya. Semoga kita semua menjadi golongan yang senantiasa ingat dan takut akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta senantiasa berusaha meraih ridhanya dalam setiap langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.